Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Dr. Akal. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang si KC lagi ya, yaitu tentang jalannya sidang dari Muhammad KC atau si Kucu bin Sunet alias Kosman. Di mana sidang kali ini menghadirkan KC sebagai orang yang dipertanyakan, orang yang dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Jadi kali ini KC sudah sehat dan dia sudah bisa duduk kembali di kursi tengah-tengah ya untuk dicacar pertanyaan. Dan kali ini jaksa menyoroti masalah uang yang ditransfer dan didapatkan oleh KC selama dia melarikan diri, selama dia di Bali, selama dia hidup berpindah-pindah. Di mana kita ketahui bersama bahwa KC ini kan pengangguran dan itu sudah pernah dia katakan ya, kalau dia ini hidup dari mocok-mocok alias kerjanya serabutan, bekerja secara serabutan, tetapi ternyata ada uang yang ditransfer dalam jumlah luar biasa banyak. Sekali transfer 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta, bahkan 3 juta. Dan ini sudah mulai disoroti oleh jaksa ya, artinya jaksa sudah melihat tentang uang yang diterima KC akibat dia menghina umat Islam dan juga ajaran Islam. Dengan menghujat Islam, ada uang yang dia terima. Dan ini sudah diperhatikan oleh jaksa ya. Jadi jaksa sekarang udah mulai masuk ke bagian donasi-donasi yang KC terima, yang ternyata donasi itu dia terima karena menghujat Islam. Karena ada tawaran, kalau kamu menghujat Islam, maka donasi akan diberikan oleh para donatur. Seperti yang sudah pernah diutarakan oleh Ibnu Qolam ya. Ibnu Qolam dulu pernah ngomong sama kita bahwa memang ternyata ada tawaran-tawaran seperti itu dari para donaturnya Oten Paukers. Cuman ya, inilah saya bingungnya. Saya bingungnya melihat teman-teman Oten ini, kenapa yang beginian kalian dukung? Kenapa yang begini tetap kalian bela? Kita bisa melihat sampai detik ini tidak ada rasa penyesalan dari para oten-oten melihat apa yang dilakukan oleh KC. Tidak ada mereka merasa, oh negara kita ini bakal kacau kalau membiarkan orang seperti KC. Tetapi malah mereka tetap mengagungkan KC, mengatakan KC nggak bersalah. Bahkan beberapa orang dari gereja Bethel Indonesia alias GBI ya, tempatnya KC, itu sekarang malah lebih memilih membela KC, bahkan sampai melawan para pendeta mereka, mempertanyakan kenapa GBI meninggalkan KC begitu saja. Banyak jemaat GBI yang mulai memberontak hanya karena KC. Jadi ini KC ini memberikan dampak yang sangat buruk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk kekristenan secara internal juga sangat parah dampaknya ya. Apalagi secara nama Kristen juga jelek gara-gara si KC ini. Jadi memang orang seperti ini kita anggap sebagai perusak, ya, orang-orang yang sebenarnya sangat berbahaya dan hanya merusak kesatuan dari negara kita. Jadi di sini KC mulai dicecar pertanyaan tentang uang donasi, tetapi KC menghindar ya, KC mencoba menghindar dan mutar sana mutar sini tidak mau jawab gitu karena menganggap itu privasi dia, uang dari saya mau pelihara tuyul atau saya mau ngapain terserah saya. Padahal ya kita tahulah uang itu dari mana ya. KC jujur-jujur saja karena dari jaksa juga bukan orang bodoh. Mereka saat minta mutasi rekening kamu, dia minta sama bank, bukti mutasi kamu uangnya dari mana-mana saja, mereka tuh bisa periksa ke PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dia tinggal cek keuangan kamu nih dari siapa, sumbernya dari siapa. Terus dia tinggal cross check dengan pesan WhatsApp kamu, tinggal dibuka WhatsApp kamu tanggal sekian, ya itu kamu chatting dengan siapa saja. Biasanya yang transfer kan pasti ada kabari, Pak KC saya baru transfer 3 juta ya Bapak lanjutkan perjuangan menghujat Islam, itu saya baru transfer 2 juta. Kalau sempat ada tulisan seperti itu, bayangkan betapa ngerinya. Itu orang-orang yang menyumbang ya. Di sini saya ingatkan bagi orang-orang yang pernah berdonasi, bahkan waktu donasi menulis keterangan semangat Pak hujat Islam, atau mengirim pesan lewat WhatsApp atau lewat SMS kepada KC, semangat Pak, terus kritisi Islam. Maka siap-siaplah kalian akan kena tarik ya. Siap-siaplah bagi teman-teman Oten untuk bersaksi juga di persidangan karena kalian ikut andil dalam merusak toleransi di Indonesia. Kalian ikut andil
dalam membuat Indonesia gaduh gitu. Jadi siap-siap nih bagi yang ada transfer, dan juga transfernya pakai keterangan atau lewat WhatsApp. Kalian kirim WhatsApp ke dia, Pak saya sudah kirim ya, uangnya sekian, ini bukti pengiriman, dan juga kalian tambah-tambahin kata siap-siap menghujat Islam ya. Semangat menghujat Islam atau mengkritisi gitu, pokoknya ada hubungan-hubungan dengan Islam. Kalaupun nggak ada keterangan sama sekali, siap-siap dipanggil jadi saksi. Saya nggak tahu apakah semua akan dipanggil jadi saksi atau tidak, tetapi yang pasti akan ada sebagian yang dipanggil, karena tulisnya pasti banyak ya, pasti banyak sekali donatur-donaturnya, apalagi kalau ternyata donaturnya itu salah satu dari GBI, ya, dari gereja-gereja yang ternyata mendanai KC untuk menghujat. Itu siap-siap kalian ya, karena kalian sudah mendanai orang-orang yang ingin merusak Indonesia. Jadi ini ngeri ya, jaksa sudah mulai sorot ke sana dan datanya saya rasa sangat lengkap, apalagi jaksa meminta waktu untuk persidangan ini diundur sampai tanggal 24 Februari ini ya. Jadi butuh 2 minggu untuk lebih melengkapi data supaya lebih mantap nih hantam si KC. Lebih mantap hantam si KC. Walaupun kalau di video yang nanti bentar lagi kita saksikan ini kurang lengkap ya. Langsung masuk ke masalah donasi dan juga masalah rekening ini. Belum ada pendahuluan dan video ini juga nggak panjang-panjang amat ya, videonya video pendek. Ya, ini kurang lengkap sebenarnya datanya, tapi sudah cukup lah. Ya, ini video 10 menit, silakan teman-teman saksikan video berikut ini, di mana ini adalah video saat KC ditanyakan oleh jaksa penuntut umum ya. Ini video tanggal 10 kemarin. Jadi 10 minggu lalu itu sidangnya KC ya, hari Kamis. Dan akan sidang lagi di tanggal 24 Februari ini, akhirnya 2 minggu setelah sidang yang terakhir kemarin. Ya, silakan teman-teman saksikan. Bentar lagi kita tanggapi lagi ya. Saudara menerangkan bahwa saudara tiba ke Bali itu akhir tahun 2020. Terus keterangan saksi Jonathan melakukan pertemuan dengan saudara itu di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, kontrakan saudara yang pertama itu habis di sekitar bulan September 2021. Yang kemudian sebelum habis saudara pindah ke kontrakan kedua tadi. Yang saya tanyakan adalah, di sini selama saudara hidup kurang lebih setahun, ya kan? Biaya makan dan sebagainya, termasuk biaya sewa kontrakan. Pertama yang saya tanya adalah, berapa sewa kontrakan pada saat itu saudara terdakwa? Saya tanya dulu. Tugas saya. Mohon izin saya tidak menjawab itu. Tidak menjawab? Ya. Apa alasannya tidak menjawab? Ya karena hak saya tidak untuk menjawab. Hah? Hak saya tidak menjawab itu. Baik, kalau hak saudara tidak menjawab, saudara tidak mau menjawab terkait berapa sewa. Nah, sekarang saya tanya. Ini saudara setahun, ini kontrakan menyewa, ada biaya makan. Terus kemudian di sini saya temukan ada bukti kopian PDF mutasi rekening yang ada di HP saudara yang sudah dituangkan dalam berkas perkara. Ini ada pengiriman uang 1 juta kepada istri jawab saudara, ditambah lagi 3 juta, ditambah lagi 2 juta, ditambah lagi 3 juta, ditambah 1 juta. Ini beberapa kali pengiriman, ada mutasi. Terus kepada saudara Mansur, pengiriman ke rekening siapa? Dari siapa? Ke istrinya, dari terdakwa ke istrinya. Oh, dari terdakwa. Terus kemudian ke rekening Mansur, ada 2 kali pengiriman 500 dan 500 yang kami temukan. Ya kan? Nah, dari beberapa kebutuhan biaya yang saudara keluarkan, termasuk untuk biaya sewa, mengirim anak istri, mengirim istri, dan mengirim saudara Mansur ini, apa pekerjaan saudara dan dari mana uang-uang ini? Lupa juga saudara. Ya. Bukan lupa yang terhormat jaksa penuntut umum. Jadi saya kan manusia dewasa dan punya tanggung jawab. Jadi saya usaha apa saja, apakah saya harus laporan kepada jaksa penuntut umum? Bukan harus laporan, ini pertanyaan saya. Iya, itu jawaban saya. Jawab saja. Sekarang saudara jawab saja. Iya, jawaban saya. Setahun di Bali itu, saudara kan itu bukan tempat tinggal saudara, saudara ngekos di Bali itu. 1 tahun itu tentunya ada kebutuhan-kebutuhan, biaya makan, biaya sewa kos. Nah di sini juga saudara masih bisa mengirimkan. Bukti pengiriman ada di dalam berkas antara pada istri saudara
terus kemudian saudara Mansur 2 kali 500 ini. Nah, dari mana saudara Yang mulia, rekening koran itu tidak dijadikan barang bukti yang mulia. ini ada dalam Iya, tapi tidak diajukan sebagai barang bukti. Jadi ini urusan pribadi saya mohon maaf dulu tidak lapor ke jaksa. Terima kasih. Izin terdakwa. Sekarang saya tanya, tegaskan saja, silakan jawab saudara, ya kan? Dari mana saudara Di laporan digital forensik masuk di dalam digital forensik ahli? Digital forensik ahli. Digital forensik Tapi ahli. tidak diajukan oleh JPU, itu hanya hasil pengecekan yang dilakukan oleh ahli forensik. Ya, itu bagian dari satu kesatuan berkas dan itu merupakan hasil dari pemeriksaan digital Tidak forensik. diperlihatkan di depan sebagai barang Bacakan bukti. aja laporannya dibaca. Izin Majelis Hakim. Pada saat ahli si digital forensik itu saya tanyakan itu rekening ada di sidang itu saya tanyakan, cuman tidak saya pengirimannya ke siapa. Tapi PDF itu saya tanyakan ke ahli, itu dibenarkan oleh ahli. Ini mau dibacakan atau tidak laporannya? Baca. Itu privasi JPU. Izin Mas Hakim, ini berhubung. Ini ada hubungan dengan konten-konten YouTube itu. Di situ ada donasi. Ini konten YouTube juga kan apa namanya money Sebentar juga. ini mau diingatkan dulu kepada terdakwa, ini hakim kali untuk tidak menjawab. Begitu ya kita dalam kuhap seperti itu. Jadi terdakwa itu boleh mengingkari, tapi bukan untuk tidak menjawab. Ya. Sepanjang itu memang sesuai dengan alat bukti, barang bukti, saudara boleh mengingkari, tapi jawab, jangan tidak menjawab. Baik, itu jawaban saya demikian. Saya ini di kampung halaman saya masih punya tanah, punya sawah. Jadi apakah saya kalau memang jual apapun harus laporan kepada jaksa penuntut umum? Itu jawaban saya. Terdakwa, kami bukan laporan karena ini berkaitan dengan BAP yang terdakwa cabut tadi di persidangan. Di BAP penyidikan terdakwa mengatakan buat konten YouTube untuk mencari donasi, tapi terdakwa di persidangan cabut. Ditanya Mas Hakim tadi pekerjaan saudara serabutan, makanya kami ingin tahu ini hasil dari YouTube, adsense-nya tadi terdakwa bilang cuma 2.700.000 selama bikin YouTube. Nah ini dari mana itu yang jaksa penuntut umum yang terhormat, itu uang saya bukan hanya dari itu. Kadang-kadang saya katakan tadi sebelum ke Bali saya nanganin kasus TKI, ketika ada pembayaran TKI juga mentransfer ke saya. Demikian. Yang dari Malaysia ada orang Kerawang buktinya. Jadi dia dipulangkan tidak dapat gaji, kemudian saya urus, saya telepon majikan. Berarti itu jasa. Betul. Jasa saya bekerja jasa demikian. Ada keuntungan diharapkan. Betul. Jadi kadang-kadang transfer ke anak, ke istri, itu ceritanya. Jadi tidak ada hubungan dengan YouTube. Semua tidak ada hubungan, sama sekali tidak ada hubungan. Kalau untuk transfer ke anak, ke istri, ya tidak ada hubungan dengan YouTube. Untuk bayar sewa kos, Sewa kos kan saya usaha itu tadi, saya ceritakan. Banyak saya membantu orang yang sifatnya ada jasa. Hanya saja saya tidak mengaku sebagai advokat, itu aja. Jadi sering membantu, begitu. Terima kasih. Jadi mohon izin, waktu itu kami ingatkan juga bahwa ini berita acara forensik akan kami jadikan dari alat bukti waktu itu dicatat. Sudah atau belum? Sudah ada rekamannya. Sudah diajukan atau belum sebagai barang bukti? Kami waktu itu Akan kan? Tapi belum kan? ini sudah tidak alat bukti. Berkas perkara. Karena tidak pernah tunjukkan di depan. Begitu. Ini sudah kami ajukan di Ini terlampir dalam berkas perkara kan? Ada dalam berkas ini kan? Itu dari satu kesatuan Pak dalam berkas perkara. Izin majelis secara spesifik pada saat penunjukan barang bukti di depan itu tidak pernah disampaikan jika barang bukti. Saya memang benar pernah akan dijadikan, tapi kan baru akan. Seperti itu yang Barang bukti dengan surat itu berbeda Pak. Suratnya lampiran dalam berkas perkara. iya, paham majelis bahwa itu masuk dalam alat bukti surat, tapi JPU tidak pernah menunjukkan di depan bahwa itu sebagai alat bukti yang mereka ajukan gitu lah bukti surat. Sudah kami tunjukkan waktu itu, ini hasil dari PDF. Apabila tidak ada hubungannya sesuai dengan alat bukti yang lain,
Ya sebenarnya kan tinggal diakui saja baru akan gitu kan. Sudah ditunjukkan waktu bentuk PDF yang mulia di depan. Jadi sama seperti perkara-perkara lain Pak, misalnya KTP anak, kartu keluarga anak, terus itu sudah dibacakan hakim itu Akan memeriksa secara keseluruhan, Pak. identitas perkara tersebut. Ya kalau misalnya Penasihat hukum ingin sama-sama melihat sesuai apa yang ditanyakan oleh penuntut umum. Saya sudah melihat izin, Silakan ini aja, Pak. saya sudah melihat cuma yang Gini, penasihat hukum dan penuntut umum silakan yang tadi membacakan bukti transparan dan terdakwa kita hadirkan di sini, kita akan nilainya sesuai dengan tidak. tidak perlu, saya sudah tahu, saya sudah lihat di BAP yang kami minta itu adalah penegasan dari awal. Dia berdasarkan peristiwa antara barang bukti, alat bukti ya, dan surat ya. Karena kalau PDF itu maksudnya barang bukti elektronik. Ini kemarin terkait dengan ketua majelis terkait monetisasi sudah ditunjukkan PDF ini di depan dengan ahli waktu itu ya. Ini bukan transfer rekening, ini terlampir dalam hasil berita acara di forensik ahli. Hasil dari dia mengenkripsi HP milik Jadi ini bagian daripada alat bukti surat yang kami bagian daripada kegiatan analisa digital forensik ahli yang kemudian dilampirkan dalam perkara ini. Masih ada pertanyaan? Cukup ya, Pak? Cukup. Cuman tunjukkan. Izin Mas saya yang mulia, ini mengingat karena dakwaan kami ini luar biasa banyak 385 halaman, tentu tuntutannya kami butuh waktu Mas Hakim untuk membuatnya, membuktikan apa yang kami dakwakan. Jadi kami minta waktu 2 minggu Mas Hakim untuk tuntutan. 2 minggu. Tanggal 24. Tanggal 24 hari Kamis tanggal 24 Mas Hakim. Ya, nanti biar adil, kecuali kalau memang dari penasihat hukum siap 1 minggu ya, silakan ya. Tapi kami ingatkan untuk replik duplik kami tidak memberikan waktu yang panjang. Ya, hanya waktunya 2 hari. Karena diberikan kesempatan. Ya, sudah teman-teman saksikan ya, jalannya sidang saat KC ditanya-tanyain. Cuman ini sidangnya sangat kita sedihkan ya, kita sangat prihatin karena sidangnya ini tidak full diliput oleh si Rizuli Lubis. Dimana ini video ini baru diupload sama Rizuli Lubis hari ini ya, hari ini baru diupload. Padahal sidang itu sudah di tanggal 10, artinya ada jeda 4 hari sampai 5 hari baru dia upload. Artinya udah dipotong-potong sama dia pilih kira-kira mana yang menguntungkan bagi pihak Kristen, itu baru dia naikkan. Tujuannya apa? Supaya menjaga asa, menjaga semangat orang-orang Oten, supaya orang Oten ini masih berpikir, oh KC nggak bersalah, KC bisa bebas ini. Kita harus semangat mendukung supaya KC bebas. Ya, dengan cara apa? Donasi lebih banyak gitu ya. Donasi lebih banyak kepada timnya KC supaya dia bisa melewati masalah ini. Jadi mereka menjaga asa namanya. Menjaga semangat para Oten Paukers seakan-akan ini bisa menang. Padahal ini udah jelas hanya masalah berapa tahun dia dihukum. Jadi ini hanya untuk menjaga asa, dan videonya ini nggak fair. Teman-teman bisa lihat dari kemarin video Rizuli Lubis ini sangat tidak fair ya. Bagian pengacara mencacar kepada saksi itu ditayangkan. Baik itu saksi dari pihak jaksa maupun saksi dari pihaknya KC. Itu kalau pengacara yang ngomong ditayangkan gitu, tapi yang bagian jaksa nuntut-nuntut atau jaksa ngejar-ngejar para saksi itu dipotong-potong videonya. Bahkan kayak kemarin videonya si Miftah Kol ya, Miftah Kol itu saat bersaksi, saat pengacara nanya ditayangkan, tapi jaksa menanyakan nggak ada. Padahal kita tahu kan sebagai saksi itu ada 2 yang akan menanyakan kepada saksi. Satu yang nanya dari pihak jaksa, satu lagi dari pihak pengacara, akan saling ganti-gantian tanya. Tetapi yang bagian dari jaksa itu sama sekali tidak diliput. Mungkin pertanyaannya sadis dan nggak bisa dijawab oleh saksi yang dihadirkan KC, sehingga mereka nggak mau tayangkan. Ya, videonya nggak mereka tayangkan, karena kalau yang seperti itu kan memberatkan pihak mereka. Nanti penonton Oten-Oten ini kan sedih, waduh, gawat nih, saksi yang dihadirkan oleh kita ternyata
dihajar sama jaksa sampai nggak bisa menjawab. Kenapa sih jaksa nanya kan kapasitas Anda apa? Anda kenal nggak dengan KC? Kalau Anda kenal, kenapa Anda mau ikut gitu? Artinya Anda nggak bisa objektif kalau Anda kenal dengan KC gitu kan? Karena kalau saksi itu nggak boleh dia subjektif, harus objektif sesuai dengan kapasitas dia memberikan kesaksian, seperti apa dia bersaksi. Begitu juga kalau saksi ahli, harus sesuai dengan bidangnya gitu. Jangan ada keterikatan emosional sehingga berat sebelah. Kita bisa lihat bagaimana saksi-saksi yang dihadirkan KC itu benar-benar nggak mirip sama saksi, nggak mirip sama saksi ahli gitu. Lebih mirip seperti pengacaranya KC, berusaha menipu, ya, menggiring opini, sebisa mungkin membela KC seperti yang dilakukan Harry Christian kemarin. Sampai azan palsu aja berani dia tampilkan. Azan yang dibuat oleh seorang murtadin bernama Jafar, yang pada azan tersebut sengaja ya mengubah-ubah ayat yang ada di Islam dengan melantunkan dengan gaya Kristen, dengan bahasa Kristen, dengan kalimat Kristen. Tapi latar belakangnya tetap latar belakang Ka'bah dan orang sholat. Ya, jadi ini penghinaan sebenarnya, video penghinaan tapi dia putarkan dengan PD-nya. Inilah saya bilang bersaksi dusta ini mungkin kebiasaan. Itu sebenarnya si Harry Christian harus dilaporkan ya, Harry Christian ini harus dilaporkan karena sudah bersaksi palsu dan memberikan keterangan yang palsu di persidangan yang merupakan tempat suci. Terus ini kita nggak bisa pungkiri, persidangan ini untuk medianya ya, bukan jalannya sidang. Kalau jalannya sidang itu saya udah prediksi akan sesuai dengan yang dari awal kita prediksikan. Tetapi liputannya ini yang kurang ini. Liputannya ini agak berat sebelah karena yang meliput ini kan Risuli Lubis. Dan dia bukan live ya teman-teman. Kalau dia live masih bisa kita lihat. Dan dia mau potong-potong video juga agak ngeri-ngeri ya. Dia nggak mungkin langsung main potong gitu. Begitu lagi syuting-syuting live, tiba-tiba main tutup dia punya live. Main tutup, terus nanti buka lagi. Itu kelihatan kalau dia tutup saat dia kalah. Nanti dia buka lagi saat menguntungkan. Penonton akan tahu. Tetapi sekarang dia sistemnya adalah dia rekam dulu, nah nanti baru di-upload. Kalau pertama-pertama kali sidangnya KC, dia live kan. Sekarang enggak. Dia rekam dulu, besok atau lusa baru di-upload satu-satu sama dia. Dicek dulu. Kira-kira nih video ini kalau dimasukin menguntungkan KC atau merugikan KC. Disortir sama dia ya, sama timnya juga disortir. Dan ini nggak fair gitu. Dari kemarin saya teriak dengan teman-teman. Bahkan tadi saya juga live ngomong ya, di tempatnya saya sendiri di HMC, saya ngomong. Ada nggak orang yang bisa meliput sidangnya si KC? Yaitu sidang nanti di tanggal 24 Februari ini. 24 Februari ini ada sidang untuk tim jaksa melampirkan bukti-bukti bahwa KC ini menerima donasi untuk menghujat Islam. Akan dilampirkan. Dan itu persidangan yang sangat seru dan wajib. Wajib ada yang liput gitu. Kalau Risuli Lubis nggak mungkin liput. Dia pasti akan liput bagian KC pembelaan aja. Tetapi serangan dari jaksa nggak mungkin diliput. Sehingga kita butuh orang yang ada di sana untuk bisa meliputnya. Ini sangat kita sayangkan ya. Dan tadi saya udah ngomong, saya minta tolong ada nggak yang mau liput, saya bayar nggak apa-apa. Saya bayar biayanya nggak apa-apa gitu. Dan ternyata tadi Ustadz Unggul dan Bang Nandar sudah oke. Mereka akan pergi ya, mereka menyumbangkan waktu dan tenaganya. Artinya kalau masalah biaya nggak apa-apa saya keluarkan duluan. Nanti kontennya baru saya naikkan. Dan mohon dukungan teman-teman dengan men-sharekan ya video-video tersebut agar ya balik modal lah kasarnya kan gitu kan, biar bisa balik modal. Kalau nggak saya nombok gitu kan, saya yang keluar biaya saya akan nombok ya, minimal dengan konten-konten tersebut pendapatan dari AdSense-nya masih bisa menutupi biaya pergi ya, karena kita bukan Oten, kita bukan Risuli Lubis yang pergi liput harus minta uang donasi, harus ditanggung hotelnya, bahkan makan dia sampai 5 kali tambah harus ditanggung oleh para Oten-Oten penonton. Kita nggak seperti itu. Nggak apa-apa, kita berkorban dari pendapatan AdSense kita, bahkan mungkin bisa jadi nombok. Karena biayanya lumayan ya, dari Jakarta ke sana, dan 2 orang, ya, dan itu menyita waktu mereka. Ya, mereka juga ada kerjaan, jadi kita juga pasti harus kasih ya, ganti rugi dari waktu yang mereka sisihkan demi meliput sidangnya Kasman bin Sunet ini. Supaya tanggal 24 ini jelas, karena itu kan akan dibuka. Siapa-siapa aja yang mentransfer duit, dan siapa-siapa aja yang mengirimkan pesan kepada KC, dan apa isi pesannya, ini wajib diliput. Masa Indonesia penduduk 86% ya, 86% umat Islam, tapi sidangnya KC di Ciamis yang notabene merupakan daerah Islam,
tapi nggak ada yang syuting, nggak ada yang rekamin. Ini kan kurang bagus ya. Kita harus kawal. Walaupun ini udah di persidangan, KC sudah ditangkap, tapi nggak ada salahnya kita kawal ya untuk memastikan. Apalagi kadang-kadang kan jaksa ini juga baru ya mengurusin yang ginian gitu. Dia nggak kenal KC secara personal. Dia baru kenal KC sejak KC berkasnya dia pegang. Ya, sejak dia pegang berkas KC baru dia pelajari KC. Tapi kan dia nggak kenal lumayan lama. Kalau kita kan udah lumayan lah. KC ini udah bertahun-tahun kita kenal gitu kan. Apalagi ada beberapa teman tuh sampai udah 5-6 tahun kenal KC. Jadi minimal dengan kita buat video reaksi ini memberikan input bagi para jaksa. Setelah dia menonton, oh iya harusnya kita tanya ini, oh iya harusnya kita cecar ini gitu kan, kita serang di bagian ini. Jadi biar ini bisa narik banyak orang juga gitu. Jadi kita harap jangan berhenti di KC. Kalau memang ada donaturnya, siapa donaturnya? Selain KC, dia mendanai siapa lagi kan? Mana tahu rupanya donaturnya ini juga mendanai Tamparagi, mendanai Yusuf Manobulu, Saipudin, pokoknya yang penghujat-hujat ya, Bekatul. Nah, itu kan bisa ditarik jadinya. Oh nih, dia ya pendananya, ditangkap pendananya. Begitu pendana ditangkap, tinggal dicek siapa-siapa aja yang dia danai. Ya, Bekatul, periksa videonya. Oh, Bekatul menghujat juga, angkat. Ya, Tamparagi, oh menghujat juga, angkat gitu. Biar semua kebagian, biar semua terang benderang. Toh udah kepalang basah ya. Bahkan kemarin GBI juga mau ditarik kan. Karena memang udah kepalang basah gitu, bongkar aja semua. Harus dibongkar ini, jaksa benar-benar harus kerja keras ini biar beres semua. Jangan ada menyisakan masalah di kemudian hari. Jangan nanti diteriak, oh nggak adil gitu kan. Harus beres semua nih. Karena kita udah lihat, ini Rizuli Lubis pasti akan mulai hati-hati dalam merekam, mulai hati-hati dalam mengupload foto-foto dan video-video. Karena dia udah lihat, ini arahnya udah memberatkan KC. Serangan kepada KC udah jelas-jelas nampak dan bukti-buktinya udah konkret. Kalau KC ada sampai dapat duit. Ya, bahkan KC sebelumnya tuh kayak sakit padahal. Di sidang-sidang sebelumnya dia kayak sakit yang udah mau ketiduran. Setiap sidang mau ketiduran karena kan dia ada diabetes. Orang yang diabetes memang seperti itu. Orang yang ada penyakit diabetes itu kalau diam bentar, ya dia akan tertidur. Tapi sidang yang tadi kita nonton, KC itu semangat ya. KC itu semangat karena yang dikejar itu uangnya. Terkejutlah dia gitu kan. Waduh, uang saya dibongkar ini, bahaya gitu kan. Dia juga nggak mau terbongkar, rupanya donasi sama dia berapa banyak. Apalagi kalau sampai jaksa ya. Apalagi kalau sampai jaksa itu meminta mutasi rekeningnya Watma. Bisa menghadirkan mutasi rekening dari si Watma. Sejak si KC ditangkap ini kan rekening Watma yang dipakai. Sedangkan mutasi yang ada di jaksa sekarang itu mutasi KC sebelum ditangkap. Sampai bulan 9. Ya, sampai bulan 9 KC ditangkap. Sedangkan sekarang kan harusnya makin lebih kencang. Pasti makin kencang. Semangat Bu Watma, terus hajar Islam, terus menghujat gitu kan. Ibu Watma harus menggantikan KC. Pasti kan ada seruan-seruan seperti itu di WhatsApp atau di mana gitu. Itu kalau dihadirkan, wah luar biasa pukulan telak kepada KC ya. Itu sadis itu. Saya bilang benar-benar kalau mau bongkar semua, biar sekaligus tenggelam gitu kan. Biar tenggelam para penghujat-penghujat ini. Jangan lagi ada penghujat-penghujat seperti KC di kemudian hari. Biar lebih tertib. Kayak saya gini ya, saya udah mulai agak jaga jarak dengan orang penghujat. Karena saya rasa kalau saya berteman dengan penghujat, saya ngobrol sama penghujat, salah-salah nanti energi negatif dia tuh ketular di saya. Itulah kalau teman-teman lihat, saya belakangan ini mulai agak jaga jarak dengan perdebatan yang nggak ada pentingnya gitu ya. Debat kusir saya udah mulai hindari, bahkan saya lebih suka mengedukasi, termasuk nanti malam ya. Saya akan ada diskusi dengan teman-teman Katolik, itu orang-orang top ya. Mungkin kalian kalau lihat avatarnya sama namanya konyol gitu, tapi itu Romo loh ya. Ini saya kasih tahu kalian gitu. Yang saya ajak ngobrol tuh bukan Katolik biasa, bukan umat awam tuh. Bukan umat yang sok pintar. Itu Romo, itu pengajar. Ya, pastor dan Romo, itu pastor dan Romo resmi. Dan kalian harus ingat, pastor dan Romo di Katolik secara ilmu pengetahuan dan juga literasi dan sejarah gereja itu jauh menguasai kalau dibandingkan pendeta-pendeta di karismatik. Karena pendeta di karismatik itu cuman belajar itu iman aja gitu. Mereka nggak belajar tentang sejarah, ya, mereka nggak belajar tokoh-tokoh, mereka nggak fokus ke sana. Mereka hanya fokus bagaimana melayani orang, bagaimana supaya orang mau jadi jemaatnya gitu.
Ya, cuman jadi baby sister tuh bagaimana? Ya, fokusnya itu belajar jadi baby sister yang baik. Kalau di Katolik mereka ada katekismus, ya. Mereka itu banyak sekali liturginya bagaimana itu wajib belajar. Semua itu dipelajari kalau di Katolik. Itulah kalau kita lihat bahkan umat awam Katolik yang rajin belajar dibandingkan pendeta di Protestan itu jauh lebih menguasai. Apalagi yang kita ajak bicara ini adalah seorang romo, seorang pastor ya. Bahkan data-data yang ditampilkan ini bukan data-data umum yang nggak mungkin kalian dapatkan di toko-toko buku, ya di toko buku ataupun di internet nggak ada. Ini data-data internalnya Katolik, bahkan itu bahan-bahan saat orang sekolah untuk jadi romo, ya saat orang Katolik sekolah jadi romo. Jadi ini data yang berharga, teman-teman jangan lupa saksikan. Saya lebih suka bahas ini ya, biar kita lebih akademis, biar kita tahu sejarah dan juga data-data internal Kristen itu bagaimana. Jadi kalau si bisu lubis ini kita nggak bisa harapkan videonya ya, jelas kita nggak bisa harapkan karena pasti curang, ya, terus-terusan bermain curang, maka kita harus menghadirkan orang kita sendiri ke sana. Jadi tanggal 24 sidang, nanti sidang lagi berikutnya mungkin kita akan cari orang lain ya. Tanggal 24 Bang Nandar sama Ustadz Unggul yang ke sana karena Ustadz Unggul dia punya kamera, dia punya suara ya, mic-nya yang bagus. Ya, terus kamera bagus, perlengkapannya siap gitu. Ustadz Unggul memang untuk perlengkapan yang gituan dia ready gitu. Jadi kalau kita cuma nyari orang, cuma ngerekam pakai HP kan kualitasnya jelek, suaranya jelek gitu. Takutnya nggak terdengar bagus kan sia-sia. Udah kirim orang ke sana, tapi suaranya nggak jelas. Jadi Ustadz Unggul ikutan ke sana sama Bang Nandar, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kita yang biayai dulu, kita biayai, tapi ya saya harap ini jadi contoh ya, jadi contoh biar ke depannya sidang minggu depannya atau 2 minggu lagi setelah tanggal 24 ada juga yang mau ikutan buat seperti itu. Ya mana tahu nanti dari teman-teman muslim yang lainnya ada yang terinspirasi untuk membuat hal serupa ya. Nggak apa-apa kita yang jadi tukang buka jalan ya. Bisa dibilang kita yang jadi tukang buka jalan aja. Semoga yang kita lakukan ini dapat ditiru oleh teman-teman muslim lainnya. Mana tahu nanti sidang berikutnya dari teman-teman JCC yang ke sana, habis itu dilanjutkan oleh teman-teman dari RIM atau yang mana gitu ya. Pokoknya udah banyak sekarang kan, banyak sekali grup-grup muslim dan semoga mereka juga bisa membantu ya meliput sidangnya ini. Karena kita harus kawal. Kalau nggak kita kawal, kita cuma dibohongi terus gitu. Kan Rizuli Lubis ini seorang pembohong yang ulung. Ya, saya bukan memfitnah ya, tapi kita tahu reputasi Rizuli Lubis ini kan seorang penipu yang ulung. Jadi supaya videonya jangan video yang udah disortir, udah video yang dia pilih-pilih gitu, nggak enak gitu. Saya sangat pingin, ya tapi ini udah lewat pula gitu. Saya pingin melihat bagaimana jaksa mencecar para saksi ahli dari KC. Seperti si Miftah Kol itu. Saya mau tanya, Pak, Bapak kapasitasnya apa? Bapak aja di Islamnya nggak dipakai gitu kan. Jelas reputasi dia bagaimana di Medan gitu kan. Terus seperti si Harry Christian, kalau saya ada di sana, saya bilang sama jaksanya, Pak, tanyakin itu videonya dari mana, coba lihat video klipnya. Masa video klip orang Kristen tapi latarnya Ka'bah, itu kan jelas-jelas video penghujat. Masa Anda ambil data dari orang yang sama kayak KC? Jadi ibaratnya, ini tiba-tiba nanti di Malaysia ada kasus serupa ya, ada kasus serupa menghujat Islam, tiba-tiba waktu sidang dia hadirkan data KC. Di Indonesia juga ada kok seperti itu, gini. Ya, orang Indonesia juga tahu, orang Islam sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah yang terkemuka. Ini videonya, video KC pula yang dipakai. Ya, video KC di YouTube-nya yang dipakai. Ini kan ngaco gitu. Masa data sesama penghujat dipakai, data sama-sama penista agama dipakai. Jadi biar ada yang di sana membalanskan, ya biar seru gitu kan. Apalagi saya bilang cocok nih Bang Nandar ke sana gitu, ketemu sama bisu lubis. Ya, Ustadz Unggul ketemu bisu lubis, ya, biar bisa ngomong gitu. Kita pengen lihat anaknya seberapa besar. Karena kan nggak nampak di anaknya ya. Anaknya yang ngerekam tapi nggak nampak badannya. Biar kita tahu, oh ini badan manusia yang dibilang sekali makan nasi Padang tambah 4 kali. Makan ayam 5 buah, 5 potong ya, 5 potong ayam. Biar teman-teman tahu juga kan gimana bentuk manusia seperti itu. Manusia yang bisa makan nasi Padang tambah 4 bungkus, artinya 5 porsi. Sekali makan ya, sekali makan nasi Padang 5 porsi. Bukan sehari, tapi sekali makan. Biar kalian lihat badannya seperti apa. Dan kita lihat mukanya si KC gimana. Ya, biar nanti Ustadz Unggul waktu di sidang juga sekalian kasih salam. KC ada salam dari Julius gitu kan.
dia kan kenal gitu. Ya, lumayan juga gitu. Kita kenal sama orang-orang top sekarang kan. Ya, walaupun topnya top nggak benar gitu. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon dukungannya ya tanggal 24 nanti. Jangan lupa di share ya videonya, ditonton dulu gitu. Kalau kalian nggak nonton gimana kalian share gitu kan? Kalian tonton, nanti kalian share biar banyak juga yang nonton ya, biar jangan nombok banyak kali saya gitu ya. Kalau nggak nanti saya nombok banyak, kasihan kita. Udah susah nanti tambah susah lagi. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.